Assalamualaikum anak-anak hebat. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari konsep dasar dan definisi logaritma. Selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini adalah sifat-sifat logaritma. Adapun tujuan pembelajarannya adalah anandaku semua diharapkan mampu menggunakan sifat-sifat logaritma dalam penyelesaian masalah logaritma. Sebelum membahas sifat-sifat logaritma, maka kita akan mencari nilai atau hasil dari logaritma tanpa menggunakan sifat-sifat logaritma. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan hasil dari basis 3 logaritma 27. Nah, di sini artinya kita mau mencari 3 berpangkat berapa agar hasilnya itu 27. Berarti jawabannya adalah 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 3 itu sama saja dengan 3 dikali 3 kali 3, hasilnya 27. Jadi hasil logaritmanya adalah 3. Kemudian contoh lain, basis 3 logaritma 81 hasilnya adalah 3 berpangkat berapa yang hasilnya 81? Jawabannya adalah 4. Kenapa? Karena 3 pangkat 4 itu hasilnya adalah 81. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita diminta untuk mencari hasil dari basis 8 logaritma 4. Berarti kita mau mencari 8 berpangkat berapa sehingga hasilnya 4. Kita coba 1. 8 pangkat 1 hasilnya 8. 8 pangkat 2 pasti hasilnya lebih dari 8 ya. Berarti ini sudah lewat dari 4. Nah, ini kita akan kesusahan mencari angkanya atau hasilnya. Jadi untuk memudahkan perhitungan maka kita akan mempelajari sifat-sifat dari logaritma sehingga memudahkan kita untuk menyelesaikan soal-soal yang seperti ini. Oke, kita bahas sifat-sifat logaritma. Sifat logaritma yang pertama adalah basis A logaritma A hasilnya adalah 1. Nah, jadi ketika basis dan numerusnya sama maka hasilnya itu pasti 1. Contoh, basis 215 logaritma 215 hasilnya adalah 1. Jadi basis dan numerusnya sama ya. Jadi kalau basis dan numerus sama maka kita tidak perlu menghitung lagi, langsung saja hasilnya ditulis 1. Kemudian sifat yang kedua, basis A logaritma 1 hasilnya adalah 0. Jadi berapapun basisnya kecuali kan ada syarat dari basis itu syaratnya A tidak boleh sama dengan 1 dan A harus bernilai positif atau lebih dari 0. Tapi di sini numerusnya adalah 1 maka hasil logaritmanya pasti 0. Contoh, basis akar 2019 logaritma 1 sama dengan 0. Jadi berapapun basisnya, kalau numerusnya 1 maka hasilnya pasti 0. Sifat yang ketiga, basis A logaritma B kali C bisa dinyatakan dalam bentuk basis A logaritma B ditambah basis A logaritma C. Jadi kalau numerusnya berupa perkalian, bisa dilihat di situ numerusnya adalah B dengan C itu berupa perkalian, maka bisa dijadikan dalam bentuk penjumlahan logaritma. Ya, jadi bisa dinyatakan dalam bentuk penjumlahan logaritma, tapi dengan syarat basisnya harus sama. Lihat ya, basisnya di situ sama-sama A. Contoh, basis 2 logaritma 4 dikali 8. Nah, ini bisa diubah menjadi basis 2 logaritma 4 ditambah basis 2 logaritma 8. Jadi untuk basis 2 logaritma 4 berarti kita mau mencari 2 berpangkat berapa yang hasilnya 4. Jawabannya adalah 2. Kemudian basis 2 logaritma 8 berarti 2 berpangkat berapa yang hasilnya 8. Jawabannya adalah 3. Jadi 2 ditambah 3 hasilnya 5. Sifat yang keempat, basis A logaritma B per C bisa dinyatakan dalam bentuk basis A logaritma B dikurang basis A logaritma C. Jadi kalau numerusnya berupa pembagian, di sini kan numerusnya adalah B dengan C ya. Jadi itu dibentuk dia berupa pembagian. Maka bisa dijadikan pengurangan logaritma. Tapi dengan syarat basisnya harus sama. Jadi sifat yang ketiga dan keempat ini berlaku dari
arah kiri ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri. Jadi bisa dari, kalau dia perkalian berarti, kalau perkalian numerus berarti diubah menjadi, bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian logaritma. Begitupun yang pembagian numerus bisa diubah menjadi pengurangan logaritma. Sebagai contoh, basis 3 logaritma 18 dikurang basis 3 logaritma 2. Jadi di sini kan untuk yang basis 3 logaritma 18 kita mau mencari 3 berpangkat berapa yang hasilnya 18. Nah ini kan susah ya, kecuali kalau kita menggunakan kalkulator atau melihat tabel logaritma. Kemudian basis 3 logaritma 2, ini juga kita mau mencari 3 berpangkat berapa yang hasilnya 2. Nah di sini juga kita akan kesusahan untuk menghitungnya. Jadi kita bisa menggunakan sifat dari logaritma. Jadi kalau kita cari satu persatu seperti yang tadi, kita akan kesusahan kecuali dengan menggunakan tabel logaritma. Oke, jadi kita bisa menggunakan sifat yang keempat ini, numerusnya dibagi. Jadi kenapa dibagi? Karena di sini kan dia logaritmanya itu berupa pengurangan, jadi bisa dinyatakan dalam bentuk pembagian. Basis 3 logaritma 18 dikurang basis 3 logaritma 2 bisa dibentuk menjadi basis 3 logaritma 18 per 2. 18 bagi 2 hasilnya 9, jadi basis 3 logaritma 9. Berarti kita sudah bisa mencari 3 berpangkat berapa yang hasilnya 9. Jawabannya 2. Jadi untuk pengurangan logaritma bisa dijadikan pembagian numerus jika basisnya sama ya. Jadi ingat, basisnya harus sama, baru bisa digunakan perkalian atau pembagian untuk numerusnya. Kemudian sifat yang kelima, basis A logaritma B berpangkat N sama dengan N dikali basis A logaritma B. Jadi sifat yang kelima ini artinya ketika kalian menemukan logaritma yang numerusnya berpangkat, maka pangkat pada numerus bisa dijadikan pengali pada logaritmanya. Sebagai contoh, basis 2 logaritma 32 itu bisa dinyatakan menjadi basis 2 logaritma, yang ini 32 bisa diubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 2 berpangkat 5. Nah, bisa dilihat di sini numerusnya itu berpangkat. Nah, pangkatnya bisa dijadikan pengali pada logaritmanya. Jadi dipindahkan ke depan menjadi pengali. Berarti bisa dituliskan menjadi 5 dikali basis 2 logaritma 2. Nah, di sini untuk yang basis 2 logaritma 2 ini kita bisa menggunakan sifat yang pertama. Ingat, kalau basis dan numerusnya sama maka hasilnya adalah 1, sehingga bisa dituliskan 5 dikali 1. Jawabannya adalah 5. Selanjutnya sifat yang ke-6. Di sini untuk sifat yang ke-6, basis A berpangkat M logaritma B berpangkat N sama dengan N per M basis A logaritma B. Jadi kalau sifat yang kelima dan tadi yang berpangkat itu hanya numerusnya. Nah, kalau kalian perhatikan di sifat yang ke-6 ini, basis maupun numerusnya itu juga berpangkat ya. Jadi pada pangkat pada numerus itu dibagi dengan pangkat pada basisnya, lalu dikalikan dengan logaritmanya. Sebagai contoh, basis 8 logaritma 4. Nah, seperti ini yang tadi yang di awal. Kenapa kita harus menggunakan sifat-sifat logaritma ya? Supaya memudahkan dalam perhitungan, karena kita tidak bisa mencari langsung mendapatkan 8 berpangkat berapa yang hasilnya 4. Nah, di sini kita bisa mengubah dengan menggunakan sifat yang ke-6. Jadi basis 8 bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 2 berpangkat 3. Jadi basis 2 berpangkat 3 logaritma numerusnya di sini 4 bisa juga diubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 2 berpangkat 2. Nah, bisa dilihat di sini basisnya pangkat, basis dan numerusnya di sini berpangkat ya, masing-masing berpangkat. Jadi kita tinggal membagi pangkat dari numerus dengan pangkat dari basis, berarti kan 2 per 3.
Berarti 2/3 dikali basis 2 logaritma 2. Ingat lagi tadi di sifat yang pertama ketika basis dan numerusnya sama maka hasilnya pasti 1. Jadi 2/3 dikali 1, 2/3 dikali 1 hasilnya 2/3. Oke. Kemudian sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh di sini adalah basis A logaritma B itu bisa diubah menjadi 1 per basis B logaritma A. Jadi di sini menukar ya, kita tukar antara basis dan numerusnya. Sebagai contoh, basis 8 logaritma 2. Nah, di sini kan kita akan kesusahan mencari 8 berpangkat berapa yang hasilnya 2. Nah, ternyata ini bisa ditukarkan posisi basis dan numerusnya dengan catatan menjadi 1 per basis 2 logaritma 8. Nah, di sini untuk yang basis 2 logaritma 8 kita mencari 2 berpangkat berapa yang hasilnya 8. Jawabannya adalah 3. Jadi bisa dituliskan menjadi 1/3. Selanjutnya sifat yang ke-8. Nah, di sini untuk sifat yang ke-8, basis A logaritma B dikali basis B logaritma C dikali basis C logaritma D, maka hasilnya adalah basis A logaritma D. Nah, coba kalian perhatikan untuk sifat yang ke-8 di sini dia menggunakan perkalian, operasi perkalian. Nah, kalian lihat di sini ada basis dan numerus yang berurutan ya. Di sini asalkan yang berurutan sama, maka kalian lihat saja awalannya dan akhirannya. Nah, sebagai contoh, basis 3 logaritma 2 kali basis 2 logaritma 5 dikali basis 5 logaritma 9. Jawabannya adalah, kalian lihat di sini yang berurutan 2 dengan 2, 5 dengan 5 ya. Kalian perhatikan saja warnanya di situ sama. Jadi yang diambil sisa awalannya dengan akhirannya, yaitu basis 3 logaritma 9. Nah, kalau kita cari manual satu per satu kita akan kesulitan ya. Jadi 3 berpangkat berapa yang hasilnya 2. Nah, kita kan akan kesulitan mencari kalau dicari secara manual. Jadi kita menggunakan sifat logaritma, yaitu sifat yang ke-8, sehingga lebih memudahkan dalam perhitungan. Jadi di sini kita sudah peroleh basis 3 logaritma 9. Jadi kita tinggal mencari 3 berpangkat berapa yang hasilnya 9. Jawabannya adalah 2. Lanjut ke sifat yang ke-9. Nah, sifat yang ke-9 ini adalah A berpangkat basis A logaritma B sama dengan B. Jadi di sini yaitu logaritmanya itu dalam bentuk pangkat. Jadi ketika basis pangkat dengan basis logaritma itu sama, maka lihat saja numerus dari logaritmanya. Sebagai contoh, 2020 pangkat basis 2020 logaritma 2019, maka hasilnya adalah 2019. Nah, kalian lihat di sini basis pangkat ya sama dengan basis logaritma. Maka yang diambil tinggal numerusnya. Nah, sifat yang terakhir atau sifat yang ke-10, basis A logaritma B per basis A logaritma C, maka hasilnya adalah basis C logaritma B. Jadi ketika logaritma dibagi dengan logaritma dan basisnya sama, maka yang kalian perhatikan adalah dari bawah ke atas. Maksudnya dari bawah ke atas adalah di sini kan untuk yang numerus di bagian penyebutnya itu adalah C, kemudian numerus untuk di bagian pembilangnya adalah B. Sedangkan basisnya sama, jadi kita tinggal tuliskan menjadi basis C logaritma B. Oke, itu adalah beberapa sifat dari logaritma. Ada 10 sifat. Nah, sifat-sifat ini akan kalian gunakan ketika menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan logaritma.